Modul 4, Draping Fashion Motif garis-garis atau motif strip. Setelah kita mengaktifkan Adobe Photoshop CS5, klik File pada menu bar, pilih New. Pada dokumen ini, name-nya kita ganti menjadi motif garis. Presentnya kita pilih kostum, width-nya 10 cm, height-nya 6 cm, resolution 300, color matte RGB, background content white. Kita oke. Nah, akan muncul kanvas dengan lebar 10 cm, panjang 6 cm. Setelah itu, kita akan membagi 3 bidang pada kanvas ini untuk membuat motif garis. Pertama, kita menggunakan Move Tool. Kemudian dari Move Tool kita menarik red line ke angka 2 cm. Nah, ini akan ada garis berwarna biru. Kemudian kita tarik lagi red line ke angka 4 cm. Nah, setelah terbagi 3 bidang, kemudian untuk mewarnai kita batasi setiap bidang dengan memakai tool Merkle Tool, yaitu dengan menarik tekan pada ujung kanvas, tarik sampai ke batas 2 cm. Nah, setelah itu kita memilih warna. Di sini kita bisa memilih bebas warna apa saja yang kita kehendaki. Kita pilih OK. Tools yang digunakan adalah Pen Bucket Tool. Klik pada media yang akan diwarnai. Nah, untuk membuat warna berikutnya kita bisa menggunakan Move Tool, arahkan ke bidang yang akan kita mau tarik, tekan Alt pada keyboard sehingga dia ada 2 double panah, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, kemudian kita pilih warna lain supaya membedakan warna pertamanya. Warna hijau, oke. Pilih Pen Bucket Tool, klik pada bidang yang akan diwarnai. Nah, kemudian untuk berikutnya kita kembali lagi ke Move Tool, kita arahkan ke media yang akan kita tarik, kita Alt, akan 2 panah, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, kita ganti lagi warnanya supaya terjadi motif garis-garis. Kita pilih warna kuning, oke. Tool Pen Bucket Tool, klik. Nah, kita sudah membentuk motif atau membuat motif garis-garis. Ctrl D untuk menghilangkan tanda garis putus-putus. Kemudian kita masuk ke edit pada menu bar, klik edit, pilih define pattern untuk menyimpan motif yang telah kita buat. Cancel. Kita Ctrl A dulu, edit, define pattern. Nah, pilih motif, sudah oke. Nah, setelah terbentuk motifnya, maka kita akan bikin kanvas yang lebih besar atau motif yang lebih besar, ya. Maka kita pilih File, New, Colorway dan Color Window, motif garis. Nah, lebarnya kita memilih lebar panjang dari file tersebut adalah lebarnya 20, panjangnya 25. Resolution 300 sama RGB, color matte-nya, back contentnya white. Oke. Nah, setelah kita dapat kanvas dengan lebar 20, panjang 25, maka kita akan mencari motif yang telah kita warnai tadi. Pilih edit, menu bar, pilih fill. Nah, ini motif yang telah kita buat.
Dan di sini untuk lebih jelas lagi kita bisa cari motif yang tadi kita buat, misalnya ini ya, kita oke. Nah, ini sudah terjadi motif garis-garis. Nah, kemudian untuk membuat draping fashionnya, kita akan memilih model yang akan kita ubah menjadi motif garis-garis pada busananya. Klik file, open. Nah, ini model yang akan kita buat. Kita klik file tersebut, open. Nah, akan ada file dengan model yang tidak menggunakan motif garis-garis. Motif garis-garis ini akan kita berikan pada bagian roknya. Caranya, pertama, kita membatasi motif roknya, membatasi bagian siluet roknya, yaitu dengan memilih polygonal lasso tool. Tapi sebelum kita polygonal lasso tool, ini kita akan buat dulu, kita ke image modenya, kita yakinkan bahwa dia dalam bentuk RGB color. Nah, setelah itu kita pakai polygonal lasso tool, kita membatasi. Untuk lebih gampang kita zoom dulu supaya betul-betul di tracingnya rapi atau kelihatan. Nah, pertama kita pilih lagi polygonal lasso tool, kita klik, kita ikuti bentuk siluet rok tersebut. Nah, ini biasa kejadiannya seperti ini, maka kita ulang. Kita ulang lagi dari awal. Ingat jangan diklik 2 kali ya. Biasanya kalau klik 2 kali akhirnya jadi begitu.
Nah, kalau dia sudah ada 0, maka ini akan tersambung dan akan membatasi bidang yang akan kita kerjakan. Nah, setelah itu kita masuk ke select, shape selection, kita tulis rock. Oke. Kemudian kita select lagi, lock selection. Nah, ini sudah ada rock. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke image, masuk ke adjustment, terus ke hue saturation. Nah, untuk kita memberi menghilangkan warna asli dari rok tersebut, jadi kita kasih negatifkan. Nah, oke. Nah, kemudian untuk memberi kesan bergelombang atau bermotif draping, kita harus menggunakan shading gelap terang, yaitu dengan menggunakan tool, burn tool, dan dark tool. Tapi untuk gelapnya kita gunakan burn tool. Nah, ini tergantung dari besar bidang yang akan kita memberi kesan gelap. Sini kita bisa menggelapkan, ini kita bisa exposure-nya kita kasih naik supaya tidak terlalu lama. Nah, ini kita beri gelap. Jadi yang bagian dalam itu harusnya warna gelap supaya dia akan memberi kesan gelombang-gelombang, memberi kesan 2 dimensi. Jadi memang pesannya tidak begitu bagus dulu, nanti setelah motif dibuat, motif diletakkan pada bidang ini akan kelihatan bagus. Untuk memperbesar ukuran pada dot tool atau burn tool, ini kita bisa gunakan keyboard tanda kurawal sebelah kanan dan sebelah kiri untuk mengecilkan.
Setelah itu kita perkecil lagi dengan zoom, dengan pakai yang negatif sehingga medianya lebih terlihat secara menyeluruh. Pakai hands, menarik gambar ya. Nah, setelah itu kita pakai dot tool untuk memberi shading terang. Setelah saya yakin bahwa gelombang-gelombangnya sudah kita buat sesuai dengan gelap terangnya, nah kemudian kita ke edit, kita ke edit, pilih dulu motif yang akan kita masukkan. Tuh motif garis ini, Ctrl A, kita pilih edit, copy, terus kembali ke model yang tadi, terus edit, paste spesial, paste into. Nah, sudah masuk pada bidang ini, cuman dalam bentuk yang besar. Untuk memperkecil motif, kita masuk ke edit, pilih transform, klik scale. Nah, kita cari ujungnya pada gambar motif tersebut. Nah, seperti ini kita sudah dapat ujungnya. Kita tarik, kita kasih pina naik ke atas dulu supaya cancel. Kita tarik naik ke atas. Nah, kita tarik ini, perkecil, terus tarik lagi ke atas sampai motifnya sesuai dengan yang kita buat. Nah, panjangnya pun diperkecil. Kita harus tarik sesuai dengan batas roknya. Nah, sebelum itu kita harus merubah yang normal ini menjadi multiply. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita klik salah satu tools, pilih apply the transformation, pilih apply. Nah, setelah jadi, tapi motif ini masih kelihatan kaku karena motif garis itu harus mengikuti gelombang-gelombang dari rok tersebut. Maka yang akan digunakan adalah kita masuk ke filter pada menu bar, pilih liquify. Nah, akan nampak sini dan kita ikutin arah gelombang-gelombang pada rok tersebut sehingga motif garis itu mengikuti gelombang rok. Jadi kita pilih tools, blot tools. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita bisa tarik sesuai dengan arah yang, kalau gelombang ke atas
kita tarik begini, dia akan berubah nih. Dan ini bisa sesuai dengan diperkecil dan diperbesar gelombangnya. Bentuk bulat-bulatnya kita perkecil atau kita perbesar pada keyboard dengan menekan kurawal kiri untuk membesar, kanan untuk membesar, kiri untuk memperkecil. Nah, gelombang-gelombangnya ini kita mainkan. Untuk gelombang ke atas kita tarik ke atas, untuk bagian dalam kita tarik ke bawah, supaya dia lebih alami motif garis-garisnya. Sampai kalau perlu satu-satu supaya betul-betul gelombangnya itu sesuai dengan bentuk asli. Nah, untuk bagian bawah kita perkecil dulu ininya, dan kita tarik dia ke bawah. Ininya kita tarik ke bawah, supaya yang gelap itu harus ditarik ke bawah. Nah, setelah kita yakin gelombang-gelombangnya sudah kita bentuk, maka kita oke. Nah, akan terlihat seperti bentuk draping atau 2 dimensi. Selesailah materi pembuatan draping fashion dengan motif garis-garis. Kemudian kita perkecil dulu gambarnya, kecil dulu. Nah, terus kita klik Mercury tool, kita bisa memilih objek yang kita hendaki. Nah, kita Ctrl A. Pertama-tama kita harus rubah ini dulu menjadi flatten image. Nah, supaya dia hanya satu layer. Kita Ctrl C, terus kita pindahkan ke motif garis. Karena ini kanvasnya untuk tidak cukup, maka kita harus tambah kanvas size-nya ke image, kanvas size. Nah, ini tadinya 20, kita tambah jadi 28. Lebarnya tetap, panjangnya tetap. Oke. Nah, ini sudah ada bidang untuk memindahkan gambar. Kemudian kita paste. Nah, ini ada di sini. Untuk memindahkan ini kita pakai move tool, klik gambar tersebut. Nah, gambar ini supaya lebih jelas sesuai dengan bidang yang telah ditambah, kita bisa edit, transform,
scale. Nah, kita tarik. Oke. Kita klik sembarang terus klik apply. Nah, sudah ada, tinggal kita bikin color windownya. Klik. Move tool, tarik. Oke, sorry, kita harus ke backgroundnya. Oops, sorry. Klik Alt, klik kiri, tarik. Atau kalau kita rasa dia terlalu besar, kita Z saja dulu, Ctrl D. Nah, kita klik move tool, Alt, klik kiri, tarik. Di situ kita pilih image adjustment with saturation. Kita bisa mainkan, akhirnya dia berubah menjadi warna lain dari warna dasarnya. Oke, nah begitu seterusnya sampai kita akan mendapatkan banyak macam warna yang bisa dibuat. Image adjustment with saturation, dan kita kembali bisa menariknya menjadi warna lain. Oke. Materi draping fashion motif garis-garis telah selesai. Sekian. Modul 4, draping fashion motif garis-garis atau motif strip. Setelah kita mengaktifkan Adobe Photoshop CS5, klik file pada menu bar, pilih new. Pada dokumen ini name-nya kita ganti menjadi motif garis. Presentnya kita pilih kostum, width-nya 10 cm, height-nya 6 cm, resolution 300, color matte RGB, background content white. Kita oke. Nah, akan muncul kanvas dengan lebar 10 cm, panjang 6 cm. Setelah itu, kita akan membagi 3 bidang pada kanvas ini untuk membuat motif garis. Pertama, kita menggunakan move tool. Kemudian dari move tool kita menarik red line ke angka 2 cm. Nah, ini akan ada garis berwarna biru, kemudian kita tarik lagi grid line ke angka 4 cm. Nah, setelah terbagi 3 bidang, kemudian untuk mewarnai, kita batasi setiap bidang dengan memakai tool Merkle tool, yaitu dengan menarik tekan pada ujung kanvas, tarik sampai ke batas 2 cm. Nah, setelah itu kita memilih warna. Di sini kita bisa memilih bebas warna apa saja yang kita kehendaki. Kita pilih OK. Tools yang digunakan adalah pen bucket tool. Klik pada media yang akan diwarnai. Nah, untuk membuat warna berikutnya kita bisa menggunakan move tool, arahkan ke bidang yang akan kita mau tarik, tekan Alt pada keyboard sehingga dia ada 2 double panah, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, kemudian kita pilih warna lain supaya membedakan warna pertamanya. Warna hijau, oke. Pilih pen bucket tool, klik pada bidang yang akan diwarnai. Nah, kemudian untuk berikutnya kita kembali lagi ke move tool, kita arahkan ke media yang akan kita tarik, kita Alt, akan 2 panah, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, kita ganti lagi warnanya supaya terjadi motif garis-garis. Kita pilih warna kuning,
Oke. Tool pen bracket tool, klik. Nah, kita sudah membentuk motif atau membuat motif garis-garis. Ctrl D untuk menghilangkan tanda garis putus-putus. Kemudian kita masuk ke edit pada menu bar, klik edit, pilih define pattern untuk menyimpan motif yang telah kita buat. Cancel. Kita Ctrl A dulu, edit, define pattern. Nah, pilih motif, sudah oke. Nah, setelah terbentuk motifnya, maka kita akan bikin kanvas yang lebih besar atau motif yang lebih besar ya. Maka kita pilih file, new, colorway dan color window, motif garis. Nah, lebarnya kita memilih lebar panjang dari file tersebut adalah lebarnya 20, panjangnya 25. Resolution 300, sama RGB, color matte-nya, background-nya white. Oke. Nah, setelah kita dapat kanvas dengan lebar 20, panjang 25, maka kita akan mencari motif yang telah kita warnai tadi. Pilih edit, menu bar, pilih klik fill. Nah, ini motif yang telah kita buat. Dan di sini untuk lebih jelas lagi, kita bisa cari motif yang tadi kita buat. Misalnya ini. Ya, kita oke. Nah, ini sudah terjadi motif garis-garis. Nah, kemudian untuk membuat draping visionnya, kita akan memilih model yang akan kita ubah menjadi motif garis-garis pada busananya. Klik file, open. Nah, ini model yang akan kita buat. Kita klik file tersebut, open. Nah, akan ada file dengan model yang tidak menggunakan motif garis-garis. Motif garis-garis ini akan kita berikan pada bagian roknya. Caranya, pertama, kita membatasi motif roknya, membatasi bagian siluet roknya, yaitu dengan memilih polygonal lasso tool. Tapi sebelum kita polygonal lasso tool, ini kita akan buat dulu, kita ke image modenya kita yakinkan bahwa dia dalam bentuk RGB color. Nah, setelah itu kita pakai polygonal lasso tool, kita membatasi. Untuk lebih gampang kita zoom dulu supaya betul-betul di tracingnya rapi atau kelihatan. Nah, pertama kita pilih lagi polygonal lasso tool, kita klik, kita ikuti bentuk siluet rok tersebut. Nah, ini biasa kejadiannya seperti ini, maka kita ulang.
Kita ulang lagi dari awal. Ingat jangan diklik 2 kali ya, biasanya kalau klik 2 kali akhirnya jadi begitu. Nah, kalau dia sudah ada 0, maka ini akan tersambung dan akan membatasi bidang yang akan kita kerjakan. Nah, setelah itu kita masuk ke select, save selection, kita tulis rock. Oke. Kemudian kita select lagi, lock selection. Nah, ini sudah ada rock. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke image, masuk ke adjustment, terus ke hue saturation. Nah, untuk kita memberi menghilangkan warna asli dari rok tersebut, jadi kita kasih negatifkan. Nah, oke. Nah, kemudian untuk memberi kesan bergelombang atau bermotif draping, kita harus menggunakan shading gelap terang, yaitu dengan menggunakan tool, burn tool, dan dark tool. Tapi untuk gelapnya kita gunakan burn tool. Nah, ini tergantung dari besar bidang yang akan kita memberi kesan gelap. Sini kita bisa menggelapkan, ini kita bisa exposure-nya kita kasih naik supaya tidak terlalu lama. Nah, ini kita beri gelap, jadi yang bagian dalam itu harusnya warna gelap supaya dia akan memberi kesan gelombang-gelombang, memberi kesan 2 dimensi.
Jadi memang pesannya tidak begitu bagus dulu, nanti setelah motif dibuat, motif diletakkan pada bidang ini akan kelihatan bagus. Untuk memperbesar ukuran pada dot tool atau burn tool, ini kita bisa gunakan keyboard tanda kurawal sebelah kanan dan sebelah kiri untuk mengecilkan. Setelah itu kita perkecil lagi dengan zoom, dengan pakai yang negatif sehingga medianya lebih terlihat secara menyeluruh. Pakai hands menarik gambar ya. Nah, setelah itu kita pakai dot tool untuk memberi shading terang. Setelah saya yakin bahwa gelombang-gelombangnya sudah kita buat sesuai dengan gelap terangnya, nah kemudian kita ke edit, kita ke edit, pilih dulu motif yang akan kita masukkan.
tuh motif garis ini. Ctrl A, kita pilih edit, copy, terus kembali ke model yang tadi, terus edit, paste spesial, paste into. Nah, sudah masuk pada bidang ini, cuman dalam bentuk yang besar. Untuk memperkecil motif, kita masuk ke edit, pilih transform, klik scale. Nah, kita cari ujungnya pada gambar motif tersebut. Nah, seperti ini kita sudah dapat ujungnya. Kita tarik, kita kasih pina naik ke atas dulu supaya cancel. Kita tarik naik ke atas. Nah, kita tarik ini, perkecil, terus tarik lagi ke atas sampai motifnya sesuai dengan yang kita buat. Nah, panjangnya pun diperkecil. Kita harus tarik sesuai dengan batas roknya. Nah, sebelum itu kita harus merubah yang normal ini menjadi multiply. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita klik salah satu tools, pilih apply the transformation, pilih apply. Nah, setelah jadi, tapi motif ini masih kelihatan kaku karena motif garis itu harus mengikuti gelombang-gelombang dari rok tersebut. Maka yang akan digunakan adalah kita masuk ke filter pada menu bar, pilih liquify. Nah, akan nampak sini dan kita ikutin arah gelombang-gelombang pada rok tersebut sehingga motif garis itu mengikuti gelombang rok. Jadi kita pilih tools blot tools. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita bisa tarik sesuai dengan arah yang, kalau gelombang ke atas kita tarik begini, dia akan berubah nih. Dan ini bisa sesuai dengan diperkecil dan diperbesar gelombangnya. Bentuk bulat-bulatnya kita perkecil atau kita perbesar pada keyboard dengan menekan kurawal kiri untuk membesar, kanan untuk membesar, kiri untuk memperkecil. Nah, gelombang-gelombangnya ini kita mainkan. Untuk gelombang ke atas kita tarik ke atas, untuk bagian dalam kita tarik ke bawah supaya dia lebih alami motif garis-garisnya. Sampai kalau perlu satu-satu supaya betul-betul gelombangnya itu sesuai dengan bentuk asli.
Nah, untuk bagian bawah kita perkecil dulu ininya, dan kita tarik dia ke bawah. Ininya kita tarik ke bawah, supaya yang gelap itu harus ditarik ke bawah. Nah, setelah kita yakin gelombang-gelombangnya sudah kita bentuk, maka kita oke. Nah, akan terlihat seperti bentuk draping atau 2 dimensi. Selesailah materi pembuatan draping fashion dengan motif garis-garis. Kemudian kita perkecil dulu gambarnya, kecil dulu. Nah, terus kita klik Mercury Tool, kita bisa memilih objek yang kita kehendaki. Nah, kita Ctrl A. Pertama-tama kita harus rubah ini dulu menjadi flatten image. Nah, supaya dia hanya satu layer. Kita Ctrl C, terus kita pindahkan ke motif garis. Karena ini kanvasnya untuk tidak cukup, maka kita harus tambah kanvas size-nya ke image, kanvas size. Nah, ini tadinya 20, kita tambah jadi 28. Lebarnya tetap, panjangnya tetap. Oke. Nah, ini sudah ada bidang untuk memindahkan gambar. Kemudian kita paste. Nah, ini ada di sini. Untuk memindahkan ini kita pakai move tool, klik gambar tersebut. Nah, gambar ini supaya lebih jelas sesuai dengan bidang yang telah ditambah, kita bisa edit, transform, scale. Nah, kita tarik. Oke, kita klik sembarang ini, terus klik apply. Nah, sudah ada, tinggal kita bikin color windownya. Klik, move tool, tarik. Oke, sorry, kita harus ke backgroundnya. Sorry, klik Alt, klik kiri, tarik. Atau kalau kita rasa dia terlalu besar, kita Z saja dulu, Ctrl D. Nah, kita klik move tool, Alt, klik kiri, tarik. Di situ kita pilih image adjustment with saturation. Kita bisa mainkan, akhirnya dia berubah menjadi warna lain dari warna dasarnya. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai kita akan mendapatkan banyak macam warna yang bisa dibuat. Image adjustment with saturation, dan kita kembali bisa menariknya menjadi warna lain. Oke. Materi draping fashion motif garis-garis telah selesai. Sekian. Modul 4, draping fashion motif garis-garis atau motif strip. Setelah kita mengaktifkan Adobe Photoshop CS5, klik file pada menu bar, pilih new,
pada dokumen ini name-nya kita ganti menjadi motif garis. Presentnya kita pilih kostum, weight-nya 10 cm, height-nya 6 cm, resolution 300, color matte RGB, background content white. Kita oke. Nah, akan muncul kanvas dengan lebar 10 cm, panjang 6 cm. Setelah itu, kita akan membagi 3 bidang pada kanvas ini untuk membuat motif garis. Pertama, kita menggunakan move tool. Kemudian dari move tool kita menarik red line ke angka 2 cm. Nah, ini akan ada garis berwarna biru. Kemudian kita tarik lagi red line ke angka 4 cm. Nah, setelah terbagi 3 bidang, kemudian untuk mewarnai kita batasi setiap bidang dengan memakai tool Merkle tool, yaitu dengan menarik tekan pada ujung kanvas, tarik sampai ke batas 2 cm. Nah, setelah itu kita memilih warna. Di sini kita bisa memilih bebas warna apa saja yang kita kehendaki. Kita pilih OK. Tools yang digunakan adalah pen bucket tool. Klik pada media yang akan diwarnai. Nah, untuk membuat warna berikutnya kita bisa menggunakan move tool, arahkan ke bidang yang akan kita mau tarik, tekan Alt pada keyboard sehingga dia ada 2 double panah, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, kemudian kita pilih warna lain supaya membedakan warna pertamanya. Warna hijau, oke. Pilih pen bucket tool, klik pada bidang yang akan diwarnai. Nah, kemudian untuk berikutnya kita kembali lagi ke move tool, kita arahkan ke media yang akan kita tarik, kita Alt, akan 2 panah, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, kita ganti lagi warnanya supaya terjadi motif garis-garis. Kita pilih warna kuning, oke. Tool pen bucket tool, klik. Nah, kita sudah membentuk motif atau membuat motif garis-garis. Ctrl D untuk menghilangkan tanda garis putus-putus. Kemudian kita masuk ke edit pada menu bar, klik edit, pilih define pattern untuk menyimpan motif yang telah kita buat. Cancel. Kita Ctrl A dulu, edit, define pattern. Nah, pilih motif, sudah oke. Nah, setelah terbentuk motifnya, maka kita akan bikin kanvas yang lebih besar atau motif yang lebih besar, ya. Maka kita pilih file, new, colorway dan color window, motif garis. Nah, lebarnya kita memilih lebar panjang dari file tersebut adalah lebarnya 20, panjangnya 25. Resolution 300 sama RGB, color matte-nya, back contentnya white. Oke. Nah, setelah kita dapat kanvas dengan lebar 20, panjang 25, maka kita akan mencari motif yang telah kita warnai tadi. Pilih edit, menu bar, pilih klik fill. Nah, ini motif yang telah kita buat. Dan di sini untuk lebih jelas lagi kita bisa cari motif yang tadi kita buat. Misalnya ini. Ya, kita oke. Nah, ini sudah terjadi motif garis-garis. Nah,
Kemudian untuk membuat draping fashionnya, kita akan memilih model yang akan kita ubah menjadi motif garis-garis pada busananya. Klik file, open. Nah, ini model yang akan kita buat. Kita klik file tersebut, open. Nah, akan ada file dengan model yang tidak menggunakan motif garis-garis. Motif garis-garis ini akan kita berikan pada bagian roknya. Caranya, pertama, kita membatasi motif roknya, membatasi bagian siluet roknya, yaitu dengan memilih polygonal lasso tool. Tapi sebelum kita polygonal lasso tool, ini kita akan buat dulu, kita ke image modenya kita yakinkan bahwa dia dalam bentuk RGB color. Nah, setelah itu kita pakai polygonal lasso tool, kita membatasi. Untuk lebih gampang kita zoom dulu supaya betul-betul di tracingnya rapi atau kelihatan. Nah, pertama kita pilih lagi polygonal lasso tool, kita klik, kita ikuti bentuk siluet rok tersebut. Nah, ini biasa kejadiannya seperti ini, maka kita ulang. Kita ulang lagi dari awal. Ingat jangan diklik 2 kali ya. Biasanya kalau klik 2 kali akhirnya jadi begitu.
Nah, kalau dia sudah ada 0, maka ini akan tersambung dan akan membatasi bidang yang akan kita kerjakan. Nah, setelah itu kita masuk ke select, shape selection, kita tulis rock. Oke. Kemudian kita select lagi, lock selection. Nah, ini sudah ada rock. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke image, masuk ke adjustment, terus ke hue saturation. Nah, untuk kita memberi menghilangkan warna asli dari rok tersebut, jadi kita kasih negatifkan. Nah, oke. Nah, kemudian untuk memberi kesan bergelombang atau bermotif draping, kita harus menggunakan shading gelap terang, yaitu dengan menggunakan tool, burn tool, dan dark tool. Tapi untuk gelapnya kita gunakan burn tool. Nah, ini tergantung dari besar bidang yang akan kita memberi kesan gelap. Sini kita bisa menggelapkan, ini kita bisa exposure-nya kita kasih naik supaya tidak terlalu lama. Nah, ini kita beri gelap. Jadi yang bagian dalam itu harusnya warna gelap supaya dia akan memberi kesan gelombang-gelombang, memberi kesan 2 dimensi. Jadi memang pesannya tidak begitu bagus dulu, nanti setelah motif dibuat, motif diletakkan pada bidang ini akan kelihatan bagus. Untuk memperbesar ukuran pada dock tool atau burn tool, ini kita bisa gunakan keyboard tanda kurawal sebelah kanan dan sebelah kiri untuk mengecilkan.
Setelah itu kita perkecil lagi dengan zoom, dengan pakai yang negatif sehingga medianya lebih terlihat secara menyeluruh. Pakai hands, menarik gambar ya. Nah, setelah itu kita pakai dot tool untuk memberi shading terang. Setelah merasa yakin bahwa gelombang-gelombangnya sudah kita buat sesuai dengan gelap terangnya, nah kemudian kita ke edit, kita ke edit, pilih dulu motif yang akan kita masukkan. Itu motif garis ini, Ctrl A, kita pilih edit, copy, terus kembali ke model yang tadi, terus edit, paste spesial, paste into. Nah, sudah masuk pada bidang ini, cuman dalam bentuk yang besar. Untuk memperkecil motif, kita masuk ke edit, pilih transform, klik scale. Nah, kita cari ujungnya pada gambar motif tersebut. Nah, seperti ini kita sudah dapat ujungnya. Kita tarik, kita kasih pina naik ke atas dulu supaya cancel. Kita tarik naik ke atas. Nah, kita tarik ini, perkecil, terus tarik lagi ke atas sampai motifnya sesuai dengan yang kita buat. Nah, panjangnya pun diperkecil. Kita harus tarik sesuai dengan batas roknya. Nah, sebelum itu kita harus merubah yang normal ini menjadi multiply. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita klik salah satu tools, pilih apply the transformation, pilih apply. Nah, setelah jadi, tapi motif ini masih kelihatan kaku karena motif garis itu harus mengikuti gelombang-gelombang dari rok tersebut. Maka yang akan digunakan adalah kita masuk ke filter pada menu bar, pilih liquify. Nah, akan nampak sini dan kita ikutin arah gelombang-gelombang pada rok tersebut sehingga motif garis itu mengikuti gelombang rok. Jadi kita pilih tools, blot tools. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita bisa tarik sesuai dengan arah yang, kalau gelombang ke atas
kita tarik begini, dia akan berubah nih, dan ini bisa sesuai dengan diperkecil dan diperbesar gelombangnya. Bentuk bulat-bulatnya kita perkecil atau kita perbesar pada keyboard dengan menekan kurawal kiri untuk membesar, kanan untuk membesar, kiri untuk memperkecil. Nah, gelombang-gelombang ini kita mainkan. Untuk gelombang ke atas kita tarik ke atas, untuk bagian dalam kita tarik ke bawah, supaya dia lebih alami motif garis-garisnya. Sampai kalau perlu satu-satu supaya betul-betul gelombangnya itu sesuai dengan bentuk asli. Nah, untuk bagian bawah kita perkecil dulu ininya, dan kita tarik dia ke bawah. Ininya kita tarik ke bawah supaya yang gelap itu harus ditarik ke bawah. Nah, setelah kita yakin gelombang-gelombangnya sudah kita bentuk, maka kita oke. Nah, akan terlihat seperti bentuk draping atau 2 dimensi. Selesailah materi pembuatan draping fashion dengan motif garis-garis. Kemudian kita perkecil dulu gambarnya, kecil dulu. Nah, terus kita klik Mercury Tool, kita bisa memilih objek yang kita hendaki. Nah, kita Ctrl A. Pertama-tama kita harus rubah ini dulu menjadi flatten image. Nah, supaya dia hanya satu layer. Kita Ctrl C, terus kita pindahkan ke motif garis. Karena ini kanvasnya untuk tidak cukup, maka kita harus tambah canvas size-nya ke image, canvas size. Nah, ini tadinya 20, kita tambah jadi 28. Lebarnya tetap, panjangnya tetap. Oke. Nah, ini sudah ada bidang untuk memindahkan gambar. Kemudian kita paste. Nah, ini ada di sini. Untuk memindahkan ini kita pakai move tool, klik gambar tersebut. Nah, gambar ini supaya lebih jelas sesuai dengan bidang yang telah ditambah, kita bisa edit, transform,
scale. Nah, kita tarik. Oke. Kita klik sembarang ini, terus klik apply. Nah, sudah ada. Tinggal kita bikin colorway, color windownya. Klik. Tool, tarik. Oke, sorry, kita harus ke backgroundnya. Sorry, klik Alt, klik kiri, tarik. Atau kalau kita rasa dia terlalu besar, kita Z saja dulu, Ctrl D. Nah, kita klik move tool, Alt, klik kiri, tarik. Di situ kita pilih image adjustment with saturation. Kita bisa mainkan, akhirnya dia berubah menjadi warna lain dari warna dasarnya. Oke, nah begitu seterusnya sampai kita akan mendapatkan banyak macam warna yang bisa dibuat. Image adjustment with saturation, dan kita kembali bisa menariknya menjadi warna lain. Oke. Materi draping fashion motif garis-garis telah selesai. Sekian.